Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Saskia Yusnida dengan nomor NPM 203101026, Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3A, Politeknik Negeri Madiun. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Pak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Untuk tugasnya adalah mengerjakan 2 soal yang telah beliau berikan dalam video pembelajaran. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu, Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Di sini nilai UAS Bahasa Inggris 98, nilai UAS Bahasa Indonesia 89, nilai UAS IPA masih ditanyakan, nilai UAS IPS 95, dan nilai UAS matematikanya sesuai dengan ketentuan NPM, yaitu bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM-nya kurang dari 50, maka nilai UAS matematikanya adalah 50 ditambah 2 digit NPM terakhir. Lalu bagi mahasiswa yang 2 digit NPM terakhirnya melebihi dari 50, maka nilai UAS matematika sama dengan 2 digit nilai terakhir NPM. Langsung saja kita mengerjakan di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabelnya. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput nilai UAS matematika. Karena di sini 2 digit terakhir NPM saya adalah 26, maka harus ditambah dengan 50. Jadi sama dengan 50 ditambah 26, hasilnya adalah 76. Lalu langkah kedua kita harus menghitung nilai rata-rata. Caranya adalah sama dengan average. Lalu kita sorot semua nilai. Setelah itu kita tekan enter. Nah, jadi nilai rata-rata sebelum kita memasukkan nilai UAS IPA adalah 89,5. Padahal di sini Narendra menginginkan nilai akhir sebesar 85. Caranya adalah kita letakkan kursor pada nilai rata-rata, lalu kita pilih data, pilih what if analysis, lalu pilih yang goal seek. Lalu untuk yang set cell, kita setting di nilai rata-rata. Lalu yang to value kita isi manual dengan nilai 85 karena Narendra menginginkan nilai akhir sebesar 85. Lalu yang by changing cell kita sorot bagian yang nilai UAS IPA. Setelah itu kita tekan enter. Setelah itu klik OK. Nah, setelah seperti ini kita klik OK lagi. Nah, jadi jika Narendra menginginkan nilai akhir UAS sebesar 85 rata-ratanya, maka Narendra harus mendapatkan nilai UAS IPA sebesar 67. Jika sudah seperti ini, maka soal 1 sudah terselesaikan. Kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut. Lama kreditnya adalah 2 tahun dan bunga kredit selama 2 tahun adalah 5% dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptopnya adalah 10 ditambah 2 digit NPM terakhir. Dan bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM-nya lebih dari 10, maka harga laptopnya adalah 2 digit terakhir NPM tersebut. Langsung saja kita mengerjakan di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk mengerjakan soal nomor 2. Langkah pertama, kita harus menginput harga laptop. Nah, karena di sini 2 digit terakhir NPM saya adalah 26, melebihi angka 10, jadi langsung saja kita tuliskan harga laptopnya adalah 2 digit terakhir NPM, yaitu 26 juta. Lalu untuk langkah kedua yaitu kita mengisi
angsuran atau PMT. Caranya adalah sama dengan PMT. Lalu kita sorot yang besar bunga. Di sini diperhatikan ya memakai titik koma atau memakai titik 2. Di sini saya memakai titik koma. Setelah itu lama kreditnya. Setelah itu titik koma lagi, lalu min harga laptop. Setelah itu kita tutup kurung lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah mengisi total angsuran. Caranya adalah sama dengan angsuran atau PMT dikali dengan lama kredit. Enter. Lalu untuk bunga yang dibayarkan, cara mengisinya adalah sama dengan total angsuran dikurangi dengan harga laptop. Tekan enter. Jadi, jika Nirina membeli sebuah laptop dengan besar bunga 5%, lama kreditnya 2 tahun dengan harga laptop itu sendiri adalah 26 juta, maka angsuran yang harus dibayar oleh Nirina setiap tahunnya sebesar 13.982.926,83 rupiah dengan total angsuran yaitu 27.965.853,66 rupiah, sehingga total bunga yang dibayarkan adalah 1.965.853,66 rupiah. Lalu kita beralih ke tabel selanjutnya, yaitu mengisi besar bunga. Di sini untuk yang kolom di sini kita isikan dengan angsuran sama dengan B11, yaitu angsuran sebagai acuan. Lalu untuk mengisi besar bunga yang ada di bawah sini, langkahnya kita blok dulu tabelnya, lalu kita pilih data, pilih what if analysis yang data tabel. Nah, di sini karena tabel saya menggunakan kolom, jadi di sini saya hanya mengisi bagian yang bawah yaitu kolom input cell. Kita klik, lalu kita sorot yaitu besar bunga 5%. Kita klik enter, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah terisi yaitu nominalnya. Untuk menyocokkannya di besar bunga 5% yaitu 13.982.926,83 rupiah. Ternyata sudah sesuai dengan angsuran atau PMT yang telah kita hitung sebelumnya. Tabel selanjutnya adalah tabel yang dapat dipergunakan oleh Nirina untuk melihat acuan berapa harga yang didapat jikalau harga laptop 26 juta dengan besar bunga 3% dengan lama kredit setengah tahun, ataupun Nirina juga dapat melihat harga laptop 26 juta jikalau mendapatkan besaran bunga 4% dengan lama 3 tahun dan seterusnya. Jadi di sini kita akan mengisi dulu sebagai acuannya. Di sini kita sama dengankan dengan B11 yaitu angsuran atau PMT. Sama dengan B15, tekan enter. Selanjutnya untuk mengisi penuh tabel yang ada di sini, caranya masih sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita blok dulu tabelnya, lalu kita pilih data, pilih what if analysis, pilih data table. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan dua-duanya, yaitu row input cell dan kolom input cell. Karena di sini saya mempunyai tabel, yaitu ada baris di sini ada besaran bunga, lalu ada kolomnya di sini adalah lama kreditnya. Langsung saja untuk row inputnya kita isi, karena di sini besaran bunga, jadi kita juga mengisi dengan besar bunga. Lalu untuk kolom input cell,
Karena di sini adalah lama kredit, jadi kita isi juga dengan lama kredit. Lalu kita pilih OK. Nah, jadi seperti ini tampilan tabel yang sudah kita inputkan, yaitu fungsi what if analysis sudah terisi semua. Nah, untuk menyocokkannya kita bisa lihat yaitu PMT yang sudah kita hitung sebelumnya atau angsurannya yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu besar bunga 5% dengan lama kredit 2 tahun. Kita coba lihat di sini, bunga 5% dengan lama kredit 2 tahun. Saya akan kasih tanda supaya mudah untuk melihatnya. Nah, di sini kita cocokkan dulu apakah sama dengan PMT yang sudah kita hitung sebelumnya. 13.982.926,83 rupiah. Jadi sudah sama ya dengan PMT yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi dengan demikian soal nomor 2 sudah terselesaikan. Baik, 2 soal telah terselesaikan, jadi akan saya tutup video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.